Saya jujur ya, maksudnya hari ini sedih melihat situasi kegaduhan, ya kan. Kalau kegaduhan seperti ini dari pihak pelapor dan pihak terlapor melakukan seperti ini bagian daripada penghinaan terhadap pengadilan. Ya kan kita sudah jelas diatur di dalam undang-undang kehakiman. Kita sebagai warga negara yang baik itu tunduk dan patuh sama hukum. Tujuan hukum ini kan jelas mencari keadilan, mencari kepastian, ya kan. Nah, tapi kalau seperti ini, seperti ada terkotak-kotak gitu ya. Ya dari pihak mohon maaf, terdakwa kubunya mau masuk aja susah. Ya. Tapi dari pihak sana pelapor kayaknya seolah-olah sudah menguasai ruang persidangan gitu. Jadi makanya tadi kita lihat bahwa Mamski aja menangiskan sendiri gitu loh. Sampai sinyal aja merah loh. Jadi kalau kita lihat di sini seperti tidak ada sifat yang objektif. Ya. Kita lihat dalam proses persidangan hari ini agak tendensius. Memang jaksa penuntut umum itu memang mewakili pelapor, tetapi dia ini kan bagian daripada aparatur negara, penegak hukum yang juga kalau menurut saya bekerja harus menggunakan suara hati dan hati nurani. Jangan menggiring seolah-olah saksi ini dibuat memberatkan terdakwa gitu loh. Kita pengen bahwa di sini tidak ada tekanan. Biarkanlah saksi memberikan keterangannya secara objektif, secara fakta, tetapi tidak perlu ada pressure. Karena belum tentu semua orang bisa sanggup untuk duduk di persidangan loh. Mental pasti berubah. Ketika dia dapat pressure misalkan mohon maaf dari jaksa penuntut umum, ya maka jawaban-jawaban dia akan keluar tidak sesuai. Dia niatnya mau bicara A tapi faktanya bicara B gitu. Jadi saya berharap sih tolonglah proses penegakan hukum ini, proses peradilan ini berjalan sesuai dengan pada porsinya gitu. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat kayak tendensius atau subjektif. Kita bicara, kita butuh satu proses peradilan yang betul-betul jujur, objektif, dan semuanya adalah fakta. Itu aja sih. Oke, Bang, tapi di dalam tadi terkesannya nih, ini terkesannya ya melihatnya dari reaksinya FS, reaksinya DRG juga seperti terkesannya dari pihak Dr. Oki kayak blunder nggak sih, Bang, atau seperti apa nih mungkin? Iya, karena Dr. Oki itu kan menjawab berdasarkan pertanyaan. Ini kan sebetulnya yang lagi diuji di persidangan ini adalah bagaimana proses pemindahan uang dari seorang pelapor terhadap terdakwa, ya kan? Apakah pemindahan uang itu ada unsur pemerasan atau memang itu adalah ibaratnya kayak endorse, gitu kan? Karena kan Nikita Mirzani kan public figure gitu. Tetapi dalam proses persidangan tadi yang dipertanyakan itu bukan ke situ, tetapi lebih berputar di skincare-nya, labelnya ini, labelnya itu gitu. Jadi saya tadi berharap dalam pertanyaan-pertanyaan tadi lebih ke bagaimana uang ini bisa pindah dari seorang Reja Gladys kepada terdakwa, itu sih. Tapi banyak yang mengatakan kalau dalam persidangan ini sebenarnya kan framingnya bukan produk atau skincare, tapi lebih ke tepatnya bullying, pemerasan ya kan. Tapi digiringnya selalu ke produk, ke framing ini gimana Bang tanggapannya? Iya, justru kalau di framing ke produk, ini kan dua hal yang berbeda. Karena yang lagi diuji saat ini adalah pasal 368 atau 369 yang sudah diubah tadi yang berkaitan dengan pemerasan. Bagaimana Mbak unsur pemerasan di situ bisa terbukti gitu loh, biar lebih terang apakah betul-betul pasal yang didakwakan terhadap Nikita Mirzani yang berkaitan dengan pemerasan ini terbukti atau tidak. Padahal kan kita tahu bahwa kronologisnya kan
hukum ini kan ada hubungan sebab akibat. Kenapa seorang pelapor Reza Gladys memberikan uang terhadap terdakwa Nikita Mirzani? Kan ada historinya, kenapa nih gitu? Nggak mungkin ujuk-ujuk gitu. Kalau pemerasan tuh nggak begitu. Jadi kalau menurut aku, saya setuju juga dengan statementnya Farhad Abbas itu. Ini tuh sebetulnya ini sudah ada komitmen mereka gitu loh. Udahlah. Ini kan mereka udah sama-sama tahu, yang satu pengusaha, yang satu artis, berkaitan dengan endorse, saling membutuhkan simbiosis mutualis itu udah tuh, duduk bareng aja deh, ya kan, duduk bareng, restoratif justice, saling memaafkan. Gitu. Jadi nggak perlu sampai harus seperti ini dengan membuat skenario, dengan mengerahkan banyak orang gitu kan, membiayai orang-orang, jadi seolah-olah bawa pria bertubuh besar makanya banyak orang bertubuh besar, mohon maaf ya gitu. Nah ini kan jadi seolah-olah orang-orang ini adalah untuk membuat mental lawan menjadi jatuh, menjadi goyang gitu loh. Kayak kan saksi ini harus dilindungi, gitu kan. Saksi ini harus dijaga gitu. Saksi ini penting karena dalam menguji kebenaran material, saksi ini adalah hal yang fundamental dalam proses persidangan ini gitu loh. Jadi jangan sampai saksi yang dihadirkan ini mentalnya kena dengan, mohon maaf tadi, banyak figur orang yang bertubuh besar. Nah, ini kan udah nggak objektif gitu loh. Jadi biarkanlah proses persidangan ini mengalir tanpa ada pressure. Biarlah berjalan dengan proses yang sebenarnya, hakim juga bersifat objektif. Kalau saya lihat tadi hakim bersifat objektif ya, bagus gitu. Cuman itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum itu lebih ke dia pressure sehingga mentalnya saksi itu down. Bang, tanggapan abang terkait Niki yang memberikan flash disk, ada dugaan pembicaraan JPU kepada keluarga Reza Gladys kepada JPU, bisa dibilang tanda kutip lah. Ini gimana nih Bang? Mungkin menanggapinya yang dikatakan ada transaksional seperti hakim yang bicarakan. Ya kalau persoalan ini kan kita udah sama-sama tahu ya. Intinya pasti ada sesuatu, ada hal yang memang ya kita juga tidak tahu ya kan, tapi kan petunjuk-petunjuk ini kan sudah mulai kebuka ya kan, bahwa ada something wrong gitu yang patut diduga ya. Nanti hakim akan tahu, nanti hakim akan melihat lebih jelas lagi. Sidang ini kan terus berlanjut kan, nanti akan lebih ketahuan gitu oleh hakim. Ya arahnya sih ke sana, makanya dia ketika memberikan pertanyaan, mohon maaf jaksa penuntut umum itu lebih kayak membuat mental saksi itu jadi supaya down, supaya dia blank gitu loh. Menekan ya? Iya, menekan gitu loh. Jadi harusnya kan nggak boleh seperti itu. Ya bertanya dengan biasa aja, dengan netral gitu kan. Toh ini kan nanti juga akan mengalir dengan sendirinya gitu kan. Kalau memang ya terbukti, ya mungkin kita berjanji sudah siap untuk menghadapi putusannya. Kalaupun memang tidak terbukti, ya free spark, ya bebaskan saja gitu loh. Ngapain harus ya melakukan berbagai macam skenario, harus dibuat blunder seperti ini gitu. Tapi setuju nggak Bang jika tadi hakim mengatakan jika terjadi memang ada indikasi transaksional, laporkan langsung ke Polda Metro Jaya? Maksudnya? Ya betul, bisa. Ini kan berarti ada patut diduga ada indikasi tindak pidana penyuapan gitu. Ya kan? Atau gratifikasi yang diberikan oleh individu terhadap pejabat negara yang lagi menjalankan tugasnya. Artinya ini sudah tidak objektif lagi. Ini jelas bertentangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Ya diatur di dalam pasal bagaimana penyuapan ya kan terhadap aparatur pejabat negara. Jangankan memberikan sesuatu, memberikan kenang-kenangan aja ketika lagi menanganin perkara. Itu tidak boleh. Apalagi memberikan sesuatu yang bernilai ekonomis. Oke, terakhir mungkin Bang beri pesan gak sih, ada pesan gak sih untuk orang-orang yang datang mendukung, kan tadi sempat heboh banget, ini kan pengadilan ya, sangat dimuliakan. Ya, saya sih memberikan saran kepada baik dari kubu pelapor maupun kubu terdakwa, ya berperilakulah dengan santun dan elegan dalam menonton atau melihat proses persidangan. Ini adalah proses persidangan itu adalah diatur oleh undang-undang. Jangan sampai kita membuat kegaduhan, kericuhan, karena ini ada. Karena apa? Kalau kita membuat gaduh, ya membuat situasi tambah berantakan, ini kan melakukan perlawanan terhadap satu proses pengadilan, contempt of court. Ini juga pidana loh, ada pasalnya gitu. Jadi
berbijaklah menjadi orang baik dari kubu pelapor maupun terdakwa, sehingga kita betul-betul bisa menyaksikan, bisa melihat fakta-fakta persidangan dengan objektif sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Apakah dugaan tindak pidana pemerasan itu terbukti atau tidak? Kita harus melihat dengan kalem, dengan santai. Saya yakin hakim sebagai wakil Tuhan, dia punya tanggung jawab mental dan moral yang luar biasa. Jadi kita percayakan kepada majelis hakim sehingga kita tidak perlu membuat kegaduhan. Karena kegaduhan yang kita lakukan di muka persidangan itu merupakan contempt of court, ya, penghinaan terhadap pengadilan, dan itu adalah pidana. Oke, terima kasih Bang.